Gimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat. Ya, sehat nih Bu. Bentar lagi kan mau pencairan kita. Jadi Bu, sebelum saya mulai kegiatan kita pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hamdan Rahab, pendamping PKH Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi pertemuan kita pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekaligus memberikan pelajaran juga kepada Ibu tentang pertemuan kita pada hari ini. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang modul 3 sesi 2 ya Bu. Jadi modul 3 itu tadi tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kesejahteraan ibu hamil. Nah, jadi di modul sebelumnya apakah sudah ibu praktekkan? Sudah Bu? Nah, jadi di modul 3 di sesi 3 ini kita akan mempelajari tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, terus saya ingin sampaikan kepada ibu bahwasannya ibu hamil itu harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, ya kan Bu? Ya. Nah, menurut pengetahuan ibu, apa saja sih makanan yang sehat dan bergizi itu tadi? Sayuran, daging, buah-buahan, daging, lagi Bu? Ikan, ya. Nah, jadi yang ibu bilang tadi untuk ibu hamil itu sangat bagus untuk kesehatannya, ya Bu. Jadi ibu hamil itu memang dianjurkan untuk makanan yang bergizi dan juga makanan yang sehat-sehat, ya Bu. Nah, kemudian ibu hamil itu pasti makannya juga berkurang ataupun nafsu makannya berkurang, bener nggak Bu? Kalau ibu hamil pasti nafsu makannya berkurang kan Bu? Nah, jadi enggak juga Bu ya? Atau Hidam semakin aja, lahap? kalau udah lewat masa hidamnya ya udah enggak. Ya, yang penting ketika ibu hamil pola makannya juga tetap dijaga, ya kan Bu? Tetap makan yang sehat-sehat dan bergizi. Kemudian saya ingin bertanya sama ibu, apa saja sih fakta dan mitos itu ketika ibu hamil? Apa saja Bu menurut pengetahuan ibu, fakta dan mitos ibu hamil itu, masalah makanannya? Kira-kira makan apa aja Bu, kira-kira fakta dan mitosnya? Ada yang tahu Bu? Biasanya kalau dia dalam fase apa itu masih dalam hitungan bulan muda tuh nggak boleh terlalu banyak makan nanas, Ya. pisang karena katanya bisa melicinkan peranaan. Jadi Bu, sebenarnya makan nanas itu diperbolehkan Bu menurut dokter, asalkan jangan berlebihan. Nah, jadi semua makanan itu sebenarnya diperbolehkan, tetapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena makanan yang berlebihan kita makan juga pasti nggak bagus, benar kan Bu? Ya. Nah, jadi sebenarnya Bu, makan nanas itu mitos. Jadi sebenarnya diperbolehkan untuk ibu hamil. Nah, jadi ibu hamil itu Bu biasanya itu berapa kali Bu diperiksa kesehatannya? Setiap bulan Bu ya? Ya benar Bu. Jadi ibu hamil itu diperiksa kesehatannya lebih bagus lagi sebulan sekali, ya kan Bu? Biasanya di mana Bu diperiksa Bu? Ibu hamil? Puskesmas, posyandu, dan juga di rumah sakit terdekat. Nah, jadi biasanya Bu setelah diperiksa ada dikasih sama dokternya nggak gitu Bu untuk apa ibu hamil? Biasanya apa Bu? Vitamin tambah darah. Nah, vitamin, tablet tambah darah. Nah, jadi ibu hamil itu memang dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah
agar kandungannya juga lebih terjaga, ya kan Bu? Nah, kemudian ibu hamil itu biasanya ketika sebelum hamil itu pasti jarang mandi Bu ya? Enggak juga. Hah? Lain-lain Bu ya? Oh, mandi semua. Biasanya kan Bu, entahnya mau mandi juga malas, ya kan Bu? Oh, berarti itu orang-orang tertentu juga ada Bu ya? Oh, enggak semua. Dan biasanya juga memang yang ibu hamil itu kan Bu, ada kayak semacam alergi ataupun gatal-gatal, ya kan Bu? Itu biasanya di bagian leher Bu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sih sebenarnya bisa saja tidak terjadi dengan cara mandi setiap hari, ya kan Bu? Kalau jarang mandi pasti akan timbul gatal-gatal ataupun alergi. Takut sama air. Jadi Bu, ibu hamil juga itu dianjurkan untuk olahraga ringan, jangan istilahnya malas-malasan, ya kan Bu? Karena kalau ibu hamil itu tanpa ada aktivitas itu bisa menimbulkan pembengkakan di kaki, bener kan Bu? Nah, jadi ibu hamil itu memang dianjurkan untuk olahraga ringan, ya 20 menit, 30 menit ataupun sejam. Nah, jadi itu untuk melatih agar anggota tubuh agar tidak terasa kaku. Jadi Bu, ibu hamil juga biasanya mudah tersinggung ataupun sakit hati, bener nggak Bu? Hah? Sensitif dia kan Bu? Bener kan Bu? Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang iya, ada yang enggak. Nah, jadi sebenarnya rata-rata kebanyakan mudah tersinggung, ya kan Bu? Jadi ya itulah tugas seorang suami sebenarnya, memberikan pujian kepada istrinya. Nah, jangan istilahnya dibilang sama suaminya, jelek kali kau dek selama hamil ini, nyesel lah bang sama kau dek. Jangan sampai ada bahasa kayak gitu keluar dari suaminya, ya kan Bu? Kalau bisa suaminya bilang, makin cantik kau dek selama ini hamil, ya kan? Kalau dibilang jelek, oh siap-siap aja lah kau nanti bang, kusir kau dari rumah ini. Jadi Bu, itulah Bu pesan saya untuk ibu hamil, terutama dari pola makannya juga dijaga, yaitu makanan sehat dan juga bergizi, dan juga jangan lupa untuk olahraga agar bayinya ketika lahir tidak terjadi stunting, ya Bu. Nah, jadi mungkin itu saja Bu pertemuan kita pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa Ibu praktekkan nanti dalam kehidupan Ibu sehari-hari. Nah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.